Siapa pemburu darah naga? Ya, pemburu darah naga adalah mereka yang tinggal di dalam hutan terpencil atau yang lebih kita kenal dengan suku anak dalam, yang biasa disebut dengan SAD. Bagi SAD, memburu darah naga adalah sebuah tradisi yang diajarkan kepada anak cucu SAD sejak dini. Anak-anak SAD yang telah bisa berburu, meramu, membuat sudung, dan memanjat pohon akan diikutsertakan dalam mencari darah naga. Mereka selalu bergerak dalam ikatan kelompok, minimal 2 orang. Bahkan saat mereka melakukan aktivitas di dalam hutan selama berhari-hari untuk mencari darah naga. Sebelum lanjut, izinkan kami bertanya. Apakah Anda pernah melihat benda bulat yang indah ini? Atau pernah melihat benda yang menyerupai batu bata seperti ini? Terlihat cantik dan menarik, bukan? Kedua benda ini adalah komoditas ekspor pertanian yang berasal dari ekstraksi buah. Dan buah ini tergolong mahal dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000 per kilogramnya. Bahkan harga tersebut bisa lebih mahal. Apakah ada yang tahu nama dan buah berharga ini? Buah tersebut berasal dari tanaman berduri tajam. Sekarang, coba lihat dan perhatikan. Apakah Anda mengenal tanaman yang berduri ini? Nah, penasaran kan? Bagi Anda yang ingin tahu dan mengenal buah mahal dari tanaman berduri ini, saksikan terus video ini ya. Apa itu Dragon's Blood atau darah naga? Darah naga dalam perdagangan internasional disebut sebagai Dragon's Blood. Ini adalah sejenis resin atau getah yang diambil dari buah tanaman yang berduri tajam yang bernama jernang atau Daemonoropis draco, wild bloom. Buah jernang berbentuk bulat, kulit buah yang bersisik, berwarna coklat kemerahan, serta biji tunggal. Jika buahnya sudah matang, getahnya berwarna merah seperti darah. Seperti apa tanaman berduri penghasil darah naga itu? Tanaman jernang memang belum populer dalam budidaya pertanian dan tergolong sebagai buah langka karena tumbuh liar dalam hutan rimba Aceh, Sumatera, dan Kalimantan. Tanaman jernang mirip dengan rotan, tapi bukan jenis rotan. Bagaimana membedakan jernang dan rotan? Sekilas penampilan pohon jernang terlihat mirip dengan pohon rotan karena memiliki daun menyirip dan berakar tunggal seperti rotan. Namun yang membedakan keduanya adalah bentuk dan warna buah. Buah jernang memiliki getah dan berwarna merah, sedangkan rotan buahnya berwarna kuning dan tidak memiliki getah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari eksportir jernang berikut ini. Ini bukan buah rotan kan? Mirip. Ini keluarga buah rotan, iya. Tapi buah rotan jenis jernang. Jenis jernang, kan Dragon Blood. Kalau yang bagus yang ini? Iya, benar. Nah, yang begini. Bukan berarti kecil bagus, tapi ada bentuk-bentuknya juga. Ada bentuk-bentuknya ya. Kapan musim panen buah jernang? Tanaman jernang berbunga secara bertingkat-tingkat. Artinya, jernang berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Tapi pada umumnya panen raya pada buah jernang ada di bulan April dan bulan September. Berapa harga dari buah jernang? Jernang memiliki harga yang tinggi di pasaran. Harga jernang di tingkat pertama pengepul di desa berkisar antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000 per kilogram buah jernang. Harga yang mahal membuat masyarakat memetik buah jernang dengan sembarangan.
Buah yang baru mekar dari bunga pun ikut dipetik, sehingga mempengaruhi kualitas dan kandungan dari buah jernang. Hal inilah yang mempengaruhi tingginya perbandingan harga di tingkat petani dan pengepul. Apa manfaat dan kegunaan jernang? Sebagian masyarakat SAD menggunakan jernang sebagai keperluan spiritual dan menggunakan getah jernang untuk pengobatan tradisional, seperti mengobati sariawan, pencernaan, dan penyakit lainnya. Selain itu, getah jernang yang diekspor digunakan sebagai bahan baku herbal, bahan baku industri farmasi, industri kecantikan, industri pewarna, dan industri lainnya. Seperti apa jernang yang diminati pasar ekspor? Buah jernang Indonesia yang diminati pasar ekspor adalah buah jernang sudah melalui proses ekstraksi. Yang dimaksud dengan proses ekstraksi yaitu pemisahan buah dari getahnya dengan menggunakan peralatan mesin ekstraksi jernang yang menggunakan bahan pelarut etil asetat. Selanjutnya, larutan ekstrak tersebut diteteskan pada matriks serat nano hingga merata dan dibiarkan hingga kering sampai berbentuk bubuk. Kemudian dilakukan proses pencetakan sesuai bentuk dari permintaan buyer di negara tujuan. Ada yang berbentuk petak dan ada yang berbentuk bulat. Sebelum diekspor, buah jernang hasil ekstraksi tersebut telah melalui proses pengujian laboratorium. Untuk menguji kandungan kadar resin getah jernang terbagi dalam 3 jenis mutu, yaitu mutu super minimal 80%, mutu A minimal 60%, dan mutu B minimal 40%, dan pemeriksaan karantina guna penerbitan phytosanitary certificate sebagai dokumen persyaratan ekspor jenang. Bagaimana potensi jernang? Buah jernang memiliki potensi ekspor yang sangat tinggi. Dikutip dari data Rancangan Strategi Pengembangan HHBK Nasional, menyatakan permintaan jernang dunia setiap tahunnya meningkat, dan sedikitnya 500 ton per tahun. Namun Indonesia baru mampu mengekspor jernang 50 ton per tahun. Jernang dari Indonesia diekspor ke beberapa negara antara lain Cina, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Amerika. Dengan demikian, potensi jernang yang tumbuh di hutan liar menjadi prospek yang luar biasa, yang layak dijadikan sebagai tanaman budidaya. Bagaimana cara budidaya jernang? Untuk budidaya jernang, hal yang harus diperhatikan adalah memastikan jernang yang ditanam berasal dari genus Daemonoropes spp. Kemudian bibit jernang ditanam berumpun di antara pepohonan, mengingat jernang merupakan tumbuhan liana. Artinya, pertumbuhan jernang bergantung pada pohon lain sebagai rambatan. Apabila rotan jernang tidak mendapat pohon rambatan, maka rotan jernang akan mati. Bagi Anda yang ingin membudidayakan rotan jernang, dapat membudidayakannya di hutan sekunder yang pastinya akan memberikan hasil yang lebih menguntungkan. Demikian informasi ekspor pertanian Indonesia kali ini. Agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi berikutnya, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai jumpa dan salam ekspor.